Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Pratiwi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang-ruang vektor, tapi tidak semua ruang vektor. Nah, kali ini saya akan membahas dua saja, tentang basis linear, basis dan dimensi, kemudian ada bebas linear. Nah, kita ketahui bahwa bebas linear itu mempunyai definisi. Nah, apa itu definisinya? Kita misalkan V ruang vektor B sama dengan A1, A2 sampai AN mempunyai subset B, himpunan B disebut dengan bebas linear jika persamaan vektor K1 A1 ditambah K2 A2 ditambah KN AN sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh K1 sama dengan K2 KN sama dengan 0. Jika terdapat solusi lain, maka B disebut tidak bebas linear atau tergantung dengan linear. Nah, untuk yang kedua ada basis dan dimensi. Nah, apa itu definisinya? Definisinya pertama kita ketahui dulu, basis adalah suatu ukuran tertentu yang menyatakan komponen dari sebuah vektor tersebut. Nah, kalau dimensinya itu adalah biasanya itu dihubungkan dengan ruang. Misalnya nih, garis adalah ruang dengan dimensi 2, bidang adalah ruang dengan dimensi 1, dan seterusnya gitu. Untuk lebih memahaminya, kita membuat contohnya. Oke, balik lagi. Nah, kali ini kita akan membuat tentang contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal, sebelumnya kita buat apakah ruang vektor S ini mempunyai bebas linear. Kita buat dulu ya. Nah, kita misalkan supaya U-nya U1 nya kita buat berapa ya? U1 sebenarnya kita buat 2, 4, 6 transfer. Kemudian U2 nya kita buat supaya 0, min 4, 1 transfer. U3 nya kita buat min 2, 0, 4 transfer. Nah, sebelum ini kita harus ketahui dulu rumusnya itu. Nah, untuk rumusnya itu adalah K1 U1 tambah K2 U2 ditambah K3 U3 sama dengan 0. Nah, ini tuh adalah rumusnya. Nah, tadi apakah ruang vektor S ini bebas linear? Nah, kita buat sini S nya U1 U2 U3. Karena tadi dia transfer, jadi kita buat seperti ini. U1 ini tadi berapa? Tadi kita buat 2, 4, 6. U2 nya 0, min 4, 1. U3 nya min 2, 0, 4. Oke. Nah, terus gimana lagi? Nah, kita buat dulu seperti ini. Jadinya 2K1. Ini kan tadi K1, ini K2, nih K3. Berarti dia gini. 2K1 dikurang 2K min 2K3. Nah, kenapa 2K? Karena nggak mungkin dong kita buat di sini 0. Pasti kan aslinya juga nggak ada. Jadi kita buat saja min 2K3 karena dia K-nya di ketiga, ya kan? Nah, selanjutnya di bawah juga seperti itu. 4K1 min 4K2. Baru yang ketiganya 6K1 ditambah, nah ini karena dia tidak 0 jadi kita buat saja
1K2 ditambah 4K3 sama dengan 0. Nah, kemudian gimana lagi? Kita cari determinannya. Cari ya. Determinan. Langsung kita cari determinan. Gimana cara determinannya? Gini. Nah, kita ulang ya. 2, 4, 6, 0, min 4, 1, min 2, 0, 4. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita tulis di sininya 2, 4, 6, 0, min 4, 1. Oke. Nah, untuk mencarinya itu seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini gitu. Jadi 2 kali min 4 kali 4 gitu. Nah, hasilnya kita buat sini ya. Nah, kita buat berapa hasilnya? Min 32. Hasilnya min 32. Baru nih 0 ke 6. Jadi hasilnya itu 0 kali 0 kali 6, hasilnya tetap 0. Ditambah ya, kalau ke sini berarti dia ditambah, berarti 0. Ditambah ini ke sini, berarti hasilnya min 8. Nah, berarti kalau dia antara ke sini dan ke sini tuh berarti dia dikurang. Kalau ke bawah tadi dia ditambah, nah kalau ke atas dia dikurang. Hasilnya adalah min 48 ya. Ini ke sini 0 0 0, ini juga 0 dikurang 0 dikurang 0. Nah, hasilnya adalah min 88 ya. Nah, apakah min 88 itu bebas linear ya? Jadi sudah kita ketahui hasilnya adalah min 88. Jadi terbukti ya, faktor S itu merupakan faktor bebas linear. Oke, balik lagi. Nah, untuk yang kedua tentang basis dan dimensi. Nah, kali ini saya sudah mempunyai contoh soalnya. Umpamanya kita buat A-nya itu A1 baris ke 1 2 3, baris kedua min 2 1 0, yang ketiga 3 1 1, yang keempat 5 0 min 1. Nah, kita buat tentukan baris dan dimensi dari ruang baris A. Kita buat ya 1A. 1 baris. Kita ini menggunakan metode OBE, di mana kita buat dulu contoh soalnya lagi, kita buat soalnya, kemudian kita buat baris kedua. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena kita harus membuat di bawah satu ini adalah 0. Di bawah satu ini, jadi kita buat B2 baris kedua sama dengan 2B1 ditambah B2. Nah, berarti dia seperti ini. Berarti 2 dikali 1 2 dikurang min 2, berarti hasilnya 0. Nah, juga seperti itu selanjutnya. Jadi hasilnya adalah yang pertama ini karena kita tidak buat, jadi tetap jadi 1 2 3. Nah, yang itu hasilnya jadi 0 5 6, 0 min 5 min 8, dan yang terakhir 0 min 10 min 16. Nah, karena di sini sudah 0, kita harus membuat 0 lagi di sampingnya. Jadi dia seperti ini nanti. Nah, untuk mengetahuinya itu kita buat lagi baris kedua itu 1/5 baris 2. Jadi 1/5 berarti 0, 1/5 berarti 5 coret jadi 1, jadi 6, ini 6/5. Jadi yang ke bawah tetap. Kemudian kita buat lagi baris ketiga sama dengan baris yang ketiga ini sama dengan 5B2 ditambah B3, baris keempat kita buatnya 10B2 ditambah B3. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 1 2 3 0 1 6/5 0 0 2 0 0 min 4. Nah, karena dia juga belum cukup di sininya itu 0. Nah, kita buat lagi jadi baris yang ketiga 1/3, baris ketiga sama dengan 1
sama dengan min 1/2. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 0, 1, 6/5. Dan hasil yang ketiga tadi 0, 0, 1, 0, 0, min 4. Nah, karena min 4-nya masih belum 0, kita itu harus di sini itu harus semuanya itu harus 0. Nah, gimana caranya? Nah, jadi baris yang keempat itu 4B3 ditambah B4. Nah, hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, dimensinya di mana? Nah, dimensinya itu sini 1, 1. Nah, ini namanya disebut dimensi 3. Dimensi 3. Nah, jadi dapat kita simpulkan jadinya R1 nya adalah 1, 2, 3. R2 nya jadi 0, 1, 6/5. Dan R3 nya 0, 0, 1. Nah, ini tuh bisa disebut dengan R-nya itu adalah row. Nah, jadi basis dari ruang baris adalah S-nya vektor 1, vektor 2, vektor 3. Atau bisa kita tulis seperti ini. S sama dengan R1, R2, dan R3. Nah, jadi seperti itu. Nah, dimensinya itu di sini. Berarti dia hasilnya adalah dimensi 3. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.